Oke, halo semuanya. Jadi di sini kita akan membahas soal UTUL GM tahun 2013 mengenai matematika IPA. Jadi di soal pertama ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kita tulis aja soalnya deh. Jadi mutlak X minus 2 minus 1 lebih besar sama dengan X. Nah, supaya lebih gampang kita pindahin dulu nih minus satunya ke sebelah kanan. Jadi mutlak X minus 2 lebih besar sama dengan X plus 1. Kita harus ingat kalau nilai mutlak itu nilainya bisa positif, yang dalamnya itu bisa juga negatif kan. Nah, supaya menghindari kerancuan positif atau negatif ini, kita bisa mengkuadratkan, karena kan kalau dikuadratin jelas gitu hasilnya adalah positif. Makanya kita kuadratin. X minus 2 kuadrat lebih besar sama dengan, nah kalau di kiri dikuadratin kita juga harus adil kan, di sebelah kanan juga harus dikuadratin. X plus 1 kuadrat. Lalu kita bisa jabarin nih, X kuadrat minus 4X, yang sebelah kanan juga kita bisa jabarin jadi X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, kita harus notice di sini ada variabel yang sama, yaitu sama-sama X kuadrat kan, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita bisa coret. Lalu kita rapiin di bentuknya, jadi minus 4X pindah ke kanan, 1 pindahin ke kiri. Jadi ibaratnya kayak ngumpulin yang satu variabel, ngumpulin yang sama variabelnya gitu. Jadi kan di sini ada X kan, di sini juga ada X. Nah, gini. Jadi ini kita rapiin lagi, di sini 3, di sini 6X. Maka X itu kurang dari sama dengan 3/6 atau setengah. Ketemu deh jawabannya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 mengenai logaritma dan konsep trigonometri yang dicampur ya. Jadi katanya ada 1 sama dengan 2 log 16, kita tulis aja deh. 1 sama dengan 2 log 16 ditambah 2 log sin X ditambah 2 log cos X ditambah 2 log cos X, cos 2X, 2 log cos 2X. Sudutnya sudut ganda ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, kita harus ingat nih konsep tentang logaritma, konsep pertambahannya. Jadi katanya kalau misalnya ada A log B ditambah A log C, di mana basisnya sama ya, itu sama-sama A, itu bisa jadi A log numerusnya dikaliin A log B dikali C. Nah, kita harus ingat ini nih. Kalau basisnya sama, itu si numerusnya bisa dikaliin, si B sama C nya bisa dikaliin. Nah, lalu kita juga harus ingat konsep tentang sudut berganda, yaitu sin 2A, sin 2X aja deh, sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Nah, ini cukup rumus yang harus dihafalin, atau konsep yang harus kita ingat-ingat buat ngerjain soal ini. Nah, sekarang kita lanjut nih ke soal yang 1 sama dengan 2 log 16 ini. Kira-kira bisa diubah kayak gimana? Ini basisnya sama kan? Yaitu sama-sama 2 kan, ini 2 log, 2 log, 2 log, 2 log kan? Maka kita bisa ubah jadi 1 sama dengan 2 log. Nah, si numerusnya ini kita bisa kaliin semua nih. Jadi 16 dikali sin X dikali cos X dikali cos 2X. Sesuai sama konsep logaritma yang pertambahan kan, kalau basisnya sama itu bisa dikaliin numerusnya semuanya. Ini numerusnya bisa dikaliin. Sekarang kita tinggal rapihin bentuknya nih. Jadi 1 sama dengan 2 log. Nah, ini tuh bisa diubah jadi sudut berganda, bisa diubah jadi sin 2X. Nah, caranya gimana? Ini kan sin X sama cos X nya udah ada nih. Ada 2 sudut yang sama nih, sin X sama cos X. Tinggal kita adain atau ciptakan gitu, ciptain 2 di sini. Caranya 16 ini tinggal dipecah jadi 8
dikali 2. Nah, 2-nya diciptain kan. 8 kali 2 16 kan. Sin X cos X cos 2X. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, 2X sin X, 2 sin X cos X, itu bisa kita ubah jadi 8 dikali ini nih, sin 2X, ya enggak? Dikali cos 2X. Kita juga harus notice nih di sini, sin 2X sama cos 2X sama kan sudutnya. Kita bisa ubah juga jadi sudut berganda. Nah, jadi satu sama dengan 2 log, ciptain 2 lagi di sini, jadi 4 dikali 2 sin 2X cos X itu ya tinggal tulis lagi aja deh, sin 2X cos 2X. Nah, ini udah ada 2 nih kan, 2 sin X cos 2X. Jadinya tinggal ubah deh, 2 log 4 dikali sin tadi, kalau tadi sin 2X sekarang jadi apa? Tinggal kali 2 kan, jadi sin 4X. Nah, ini sudutnya jadi 4X. Terus kita di sini selanjutnya hilangin lognya di sini nih, hilangin lognya. 1 itu kan 2 log 2 kan? Nah, kita langsung aja deh. 1 itu 2 log 2 kan? Ya enggak? Tinggal coret aja. 2 log, 2 log. Nah, jadi sisanya sekarang tinggal 2, 4-nya pindah ke kiri jadi 2/4 sama dengan sin 4X. Atau kalau kita mau sederhanain lagi nih, 2/4 itu kan setengah ya. Jadi sin di sini deh, sin 4X itu sama dengan setengah. Atau setengah itu kan sin 30 kan. Sin 4X sama dengan sin 30. Nah, kita harus ingat nih di sini konsep tentang persamaan trigonometri. Jadi tugas kita belum selesai. Coba ingat-ingat lagi deh di kelas 11 tentang persamaan trigonometri. Jadi kalau misalnya ini 4X sama dengan sudutnya 30 plus K. Nah, K ini kan konstanta berapapun yang bilangan bulat kan, bisa negatif, bisa positif, bisa 0 gitu kan. K kali 360. Oh iya, di sini kita lupa syaratnya. Di soal itu ada syarat nih katanya. Katanya itu jika sudut lancip. Nah, sudut lancip berarti kalau sudut lancip itu X kurang dari 90 derajat. Jadi kalau X-nya lebih dari 90 derajat ya udah abaikan. Kita fokus yang kurang dari 90 derajat. Fokus yang sudut lancip. Nah, berarti ini kita masukin misalnya K-nya 0 deh, K-nya 0. Kita masuk K sama dengan 0 di sini. Jadinya sisa 4X sama dengan 30. Berarti X-nya sama dengan 15/2. Atau kalau misalnya kita mau ubah ke bentuk pi, jadi pi per 24 atau 180 dibagi 24. Nah, ini X yang pertama. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kita perlu nggak coba ke K sama dengan 1 atau K sama dengan minus 1? Nggak perlu ya, karena kan kalau 360 nanti kegedean hasilnya. Nanti nggak bakal di bawah 90 derajat. Makanya kita nggak perlu ubah ke, atau kita coba ke K sama dengan 1 atau seterusnya. Nah, sekarang kita cobain yang kedua. Karena kan kalau sin itu dua syarat kan, sama kayak cos juga. Yang syarat kedua itu 4X sama dengan 180. Nah, 180 dikurangi sudut 130 derajat plus K dikali 360. Lalu kita sekarang coba juga K-nya sama dengan 0. K sama dengan 0. Jadi 4X sama dengan 150 kan. Berarti X sama dengan 75/2. Atau kalau kita ubah ke bentuk pi, jadi pi 5pi per 24. Udah selesai. Ini jawabannya, ada 2. Kita sekarang cari jawaban yang tepat yang mana nih, yang ada di soal. Oh, ternyata di jawaban yang D. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 mengenai polinomial, sedikit tentang turunan dan juga limit. Jadi sebelum kita lanjut ke soalnya, kita harus ingat-ingat dulu nih tentang konsep polinomial.
Jadi ketika ada fx sama dengan hasil hx dikali px atau pembagi ditambah sx. Nah, ini persamaan tentang polinomial. Lalu kita juga harus ingat tentang limit. Dalil L'Hopital. Jadi ketika ini diturunin atau limit diturunin, itu syaratnya adalah 0 per 0. Oke? Ini konsep yang harus kita ingat-ingat sebelum kita mengerjakan soal ini nih. Terus di soalnya itu ditanyain katanya ada polinomial fx habis dibagi x-1. Jadi ada polinomial fx itu habis dibagi x-1, berarti sebagai px kan? Sebagai px dikali hx ditambah sx-nya itu kita diketahui nih di sini dibaginya itu katanya habis. Jadi 0 kan? Udah, berarti kita nggak usah tulis. Sisanya itu 0, berarti kita nggak usah tulis aja. Biar mudah. Nah, lalu katanya kalau f aksen x-nya dibagi x-1 sama-sama dibagi x-1, lalu hasilnya itu kita tulis saja hx, h kecil x ditambah, nah di sini ada sisanya yaitu sebesar a kuadrat. Nah, lalu di clue ketiga ini kita diketahui nih, katanya kalau misalnya ada limit x mendekati 1 fx per x minus 1 itu sama dengan 2a minus 1. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep L'Hopital. Kenapa menggunakan konsep L'Hopital? Karena di sini tuh ada f aksen x yang bisa dijadikan petunjuk lah, istilahnya kayak gitu. Makanya kita harus menggunakan L'Hopital atau sebagai 0 per 0. Jadi di sini tuh syaratnya harus 0 per 0. Nah, berarti 0 per 0. Caranya 0 per 0 gimana? Kalau yang bawah kan kalau dimasukin 1 itu udah pasti 0 kan? Sementara yang atasnya belum tentu. F1 itu belum tentu 0 kan? Makanya kita cobain nih di persamaan yang pertama ini nih. Oke, berarti kita masukin. Nah, masukin F1, berarti F1 sama dengan 1 dikurangi 1 dikali H1, berarti sama dengan 1 dikurangi 1, 0 kan? Dengan 0. Berarti F1 itu sama dengan 0. Berarti di sini terbukti kalau limit x ini tuh bisa menggunakan L'Hopital. Karena 0 per 0 itu. Jadi kita langsung aja turunin di sini. Lim x mendekati 1, kalau kita turunin jadi f aksen x kan? F aksen x. Lalu yang bawahnya jadi 1 kan? Sama dengan 2a minus 1. Nah, ini bisa kita langsung substitusikan. Jadi f aksen 1 itu sama dengan 2a minus 1. Nah, ketemu persamaan selanjutnya. Kita bisa hubungin persamaan yang ini, f aksen 1 ini sama dengan f aksen x. Caranya, kita tulis dulu nih yang persamaan ininya. Sama dengan 2a minus 1. Nah, f aksen x sama f aksen 1 itu kan hubungannya ya x-nya cuma dimasukin 1 kan. Jadi ya udah, kita masukin 1 di sini. Jadi 1 dikurangi 1 dikali h kecil 1 ditambah a kuadrat sama dengan 2a minus 1. Nah, 1 dikurangi 1 kan 0. Berarti langsung aja deh. A kuadrat, terus yang ininya jadi pindah ke kiri. Minus 2a plus 1 sama dengan 0. Kita faktorin. A minus 1 minus 1 sama dengan 0. Berarti A-nya itu sama dengan 1. Ketemu deh. Jadi jawabannya adalah 1. Atau jawabannya yang D. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya mengenai pertidaksamaan akar. Jadi katanya kalau ada akar 625 pangkat x minus 2 itu lebih besar dari akar 125 pangkat x dikali akar 3 dari 25 pangkat 6x. Nah, kita harus curiga bentuknya di sini nih karena ada 625
125 sama 25, yang mana itu merupakan ya bisa dikali 5 semua kan. Yang 625 itu jadi 5 pangkat 4. Kalau yang 125 bisa pangkat 3. Kalau yang 25 jelas pangkat kuadrat atau 5 kuadrat. Nah, dari semua nilai-nilai ini yang bisa dijadiin 5, kita bisa ubah nih semuanya supaya lebih gampang. Nah, sebelum kita lanjut soalnya, kita harus ingat-ingat juga tentang konsep eksponen. Jadi, kalau misalnya akar itu kan x pangkat setengah itu sama dengan akar x kan. Akar 2x. Kalau yang x pangkat 1/3 sama dengan akar 3 dari x. Lalu kalau misalnya ada x pangkat, misalnya pangkat a dikali x pangkat b, itu sama dengan x pangkat a plus b. Oke? Ini kita review dikit tentang eksponen. Kita lanjut ke soalnya. Jadi katanya akar 625 ini kita ubah jadi 5 pangkat 4 kan. 5 pangkat 4 kali x minus 2. Lebih besar dari 5 pangkat 3x. Oh ya, diakarin. 5 pangkat 3x diakarin. Terus dikali juga akar 3 dari 5 kuadrat berarti 5 pangkat 12x ya, dikali 6. Nah, ini kita bisa lihat kan sama konsep yang ini. Jadi akar itu bisa jadi pangkat dengan cara pangkatnya itu dibikin per. Lalu ini juga bisa berlaku dong. 5 pangkat 4 x minus 2. Nah, karena di sini akarnya akar 2 berarti dibagi 2 per 2 lebih besar dari 5 pangkat 3x, ini sama juga 2. Nah, kalau yang ini 5 pangkat 12x per 3. Kita tulis lagi 5 pangkat 4x minus 2 per 2 lebih besar dari, nah di sini kan ada 5 kali 5 nih, sama-sama 5. Terus kalau misalnya kita tinjau lagi di konsep yang ini, x pangkat a dikali x pangkat b sama dengan x pangkat a plus b, atau si pangkat itu ditambahin kan. Makanya kita bisa tulis di sini 5 pangkat 3x per 2 itu ditambah 12x per 3, atau 12 bagi 3 kan 4. Jadi 4x. Nah, kalau udah kayak gini, udah kita tinggal coret aja si 5-nya. Kita nggak usah hiraukan 5 di sini. Kita fokus sama pangkat-pangkatnya. Jadi di sini 4 kali x minus 2 per 2 itu lebih besar dari 3x per 2 plus 4x. Nah, supaya nggak ada per-pernya, kita kaliin 2 aja semuanya ya. Jadi sini dikali 2 semuanya, jadi 4 kali x minus 2 lebih besar dari 3x plus dikali 2 berarti 8x ya. Nah, di sini kali 2, ingat-ingat. Dikali 2. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita kaliin lagi nih yang di dalam kurung. 4x minus 4 kali minus 2 minus 8. Lebih besar dari 3x plus 8x. Nah, kita rapiin lagi bentuknya jadi minus, ini pindahin aja ke kiri ya. 3x plus 8x ini kan minus 11. Di sini minus 4. Jadi di sini 4 kan. Jadi minus berapa? Minus 7. Lebih besar dari minus 7x lebih besar dari 8. Maka x itu kurang dari minus 8 per 7. Oke. Gampang kan? Oh ya, di sini tuh saya ulangin lagi, gue ulangin lagi. Di sini tuh kalau misalnya kita ingat-ingat, kalau misalnya ada apa namanya, minus, kalau misalnya kita ada minus, itu bisa dibalikin si tandanya jadi minus 8 per 7. Oke. Jadi jawabannya x kurang dari minus 8 per 7, atau jawabannya yang
Gampang kan? Oke, kita menuju soal selanjutnya mengenai barisan dan deret aritmatika dan juga deret geometri. Jadi, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi tentang geometri itu kan, misal ada A, B, C, itu ada kan rasionya kan. Rasio itu bisa dicari dengan B per A sama dengan C per B. Ya enggak? Jadi nilai setelahnya dibagi nilai sebelumnya, nilai setelahnya dibagi nilai sebelumnya. Seperti itu. Itu sama karena kan rasio itu harus sama kan kalau barisan geometri. Kalau nggak sama ya nggak akan membentuk barisan geometri gitu. Nah, katanya kasih SN-nya itu, nah kita baca dulu soalnya deh. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dinotasikan dengan SN. Jika suku pertama deret tersebut tak 0 dan S4, S8, dan S16 membentuk barisan geometri, maka S8 per S4 ini berapa? Nah, kita harus ingat di sini. SN di sini tuh ternyata dia itu barisan atau deret aritmatika. Di mana deret aritmatika itu rumusnya itu adalah SN sama dengan N per 2 DUN ditambah A. Atau kalau kita pecah nih, N per 2 kan UN itu A plus N min 1 kali B. Jadi 2A plus N min 1 kali B. Nah, ini rumus SN kan. Sementara si SN nya sendiri, si S4, S8, S16 nya itu membentuk barisan geometri. Jadi kalau misalnya kita tulis nih soalnya, S4, S8, S16 itu barisan geometri atau membentuk suatu rasio. Jadi S8 per S4 sama dengan S16 per S8. Nah, S8 nya ini bisa kita gabungin jadi S8 kuadrat sama dengan S16 kali S4. Nah, kita bisa ganti si S nya ini dengan ini, barisan aritmatika. Oke. Jadi kan N ini sini 8 kan, berarti 8 per 2 dikali 2A plus 8 kurang 1 berarti 7B. Ya enggak? Dikuadratin, jangan lupa. Kalau yang ini 16 per 2 dikali 2A plus 15B, 16 kurang 1 dikali 4 per 2 kali 2A plus 4 dikurangi 1 jadi 3B. Nah, karena di sini ada angka yang sama nih, jadi kalau kita notice nih ada 16 di sini nih. Jadi 8 bagi 2 kan 4. 4 kalau dikeluarin jadi 16 kan. 16 kita keluarin 2A plus 7B, ini masih kuadrat nih. Sama dengan, nah ini 16 nya bisa keluar nih. 16 sama 2 nya bisa keluar aja. Keluarin aja 2 nya. Di sini 4 sama 2 juga keluarin aja nih. 4 per 2. Sisanya jadi 2A plus 15B dikali 2A plus 3B. Oke. Aman? Nah, karena di sini mengandung, sama-sama mengandung 16, kita bisa coret nih. Di sini 16, di sini 16. Lalu di sini ada 4, 2, sisa 2, di sini 2. Nah, jadi habis kan si angka-angkanya, angka-angka depannya. Kita bisa fokus ke 2A sama 7B. Atau fokus sama variabel A dan B. Jadi di sini 2A plus 7B kan jadinya 4A kuadrat plus 2 kali 7 14, 14 kali 2 28 AB ditambah 49 B kuadrat sama dengan, nah di sini bisa kita kali silang, ini 2A kali 2A jadi 4A kuadrat kan, 4A kuadrat terus 2A kali 3B 6AB ditambah 15 kali 2 30AB jadi 36 AB ditambah 15B dikali 3B jadi 45B kuadrat. Nah, di sini kan ada yang sama nih, 4A. Di sini 4A. Lalu kita gabungin yang samanya. Jadi 49B kuadrat
kita gabungin sama 45B kuadrat yang sama-sama koefisiennya yaitu B kuadrat. Sama dengan di sini juga sama-sama gabungin koefisien AB. Variabel AB. Jadi di sini kan 4B kuadrat sama dengan 36 dikurangi 28 yaitu sebesar 8 AB. Nah, B-nya bisa coret kan di sini. B-nya coret. Jadi B-nya sisa 1 di sini. Maka B itu sama dengan 2AB. Ketemu nih sekarang B-nya sama dengan 2AB. Tapi ini bukan jawabannya ya. Karena yang ditanyain itu tentang ditanyain tentang S8 per S4. S8 per S4. Jadi kita harus cari S8 sama S4-nya dulu. Kita tulis ini S8 per S4. Itu kan sama aja kayak yang kayak tadi nih, rumus ini, rumus dari aritmatika. 8 per 2 itu 4 dikali 2A plus berarti 7B kan. Per 4 bagi 2 itu 2A plus 3B. Nah ini bisa dicoret kan 2-nya. 4 sama 2 bisa dicoret jadi 2. Jadi 2 dikali, nah 2 ini kan sorry ini tulisnya 2A, nggak ada B nya lagi, oke? Maaf. Nah jadi di sini B nya itu sama dengan 2A, maka di sini bisa ganti jadi B plus 7B per B plus 3B. Maka sama dengan 2B plus 7B jadi 8B. Di sini 8 plus 3B jadi 4B. Nah, B-nya bisa kita coret nih. Terus 8-nya bisa kita coret juga, jadi 2. Jadi 2 kali 2 kan? 2 kali 2 sama dengan 4. Ini jawabannya. Maka jawabannya adalah yang B. Gampang kan? Nah, demikian soal-soal tentang UM-UGM tahun 2013. Materi matematika IPA. Cukup 5 soal aja yang gue bahas kali ini. Next kita bahas soal-soal selanjutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.